Beberapa minggu yang lalu, gue baru nonton Suara Istri dari Masa Depan, dan kalau dipikir-pikir kayaknya bener sih. Apa yang selama ini gue pikir baik menurut gue, Mau buat hidup kamu lebih baik? Hidup aku baik-baik aja. kayaknya nggak sepenuhnya baik. Nama gue Ruben, ya selamat datang di ruang eksplorasi gue. Tepat tanggal 23 Mei 2025, gue menginjak usia 18 tahun, dan ya selama 18 tahun itu gue mengalami banyak peristiwa, ya terutama di sekolah. Gue ketemu banyak teman-teman yang seru dan pengalaman yang sulit lah buat gue lupain. Dan terlebih, selama 18 tahun hidup itu, gue merasa gue lupa sayang ke diri gue sendiri. Dan apa yang gue maksud ini lebih ke secara perbuatan langsung ya. Karena mungkin gue sering bilang, oh gue sayang sama diri gue sendiri, tapi ya itu sebatas pikiran dan afirmasi doang. Karena pada intinya, menyayangi diri sendiri itu dilakukan dari perbuatan nyata, bukan dari pikiran aja. Ya di video ini gue bakal ngomongin ya kira-kira apa-apa aja yang menurut gue perlu dibenahi sehingga kedepannya gue bisa lebih baik lagi, dan semoga kalian pun bisa relate dan kita bisa sama-sama belajar. Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang pengen gue bahas terkait menyayangi diri gue sendiri. Yang pertama, gue belajar di umur 18 tahun ini untuk berhenti ngurusin hidup orang lain. Nah, ngurusin hidup orang lain yang gue maksud ini lebih ke yang destruktif, bukan yang sportif. Bukan berarti kita mengesampingkan dengan kita ngurusin teman supaya bisa lebih baik, atau kita nge-treat sahabat kita, keluarga kita supaya lebih baik. Tapi maksud gue, ada loh beberapa peristiwa yang kita tuh nggak perlu ikut campur, dan itu udah jadi urusan mereka, dan bukan berarti kita bisa lebih baik daripada mereka dengan kita ngomongin kayak gitu. Ada banyak contohnya, dan mungkin dari yang gue alami, karena sekarang juga ya musimnya lulus SMA, setidaknya untuk ketika gue bikin video ini, ya kita ngelihat orang-orang yang dapat medali OSN, kita bilang, itu mah dari orang kaya. Atau kita ngelihat orang yang lulus di PTN, terus kita bilang, itu mah modal les. Atau mungkin yang lewat mandiri, kita bilang, ya itu mah IP-nya bayar gede tuh. Ya IP itu uang pangkal ya, by the way. Nanti kalian bisa cek. Dan mungkin hal lain itu kayak di pinggir jalan, misalnya kita lagi nyetir, terus ya ada orang yang mungkin gak sengaja melakukan kesalahan, pun dia sengaja, tapi ya kita langsung mengumpat dengan sejari-jarinya, dan ya akhirnya keterusan. Dan ada banyak contoh yang mungkin kalau sekarang disuruh sebutin gak kepikiran, tapi dari hari ke hari hal itu tuh akan selalu ada. Dan ini jadi salah satu concern gue. Kenapa? Karena sesuatu yang menggerogoti diri kita itu terkadang nggak kita sadari dari hal-hal yang kecil gitu. Mungkin kita mikir, ya nggak masalah kalau kita ngomong-ngomong kayak gitu. Kita ngomong orang yang baru pacaran, paling nanti juga putus, atau baru nikah, paling juga nggak bertahan lama. Gampang kita ngomong kayak gitu, karena orang yang bersangkutan pun nggak denger, dan kita cuma sebatas ngomong untuk diri kita sendiri, setidaknya pada saat itu. Tapi kalau gue pikir lebih lanjut, hal seperti itu tuh sebaiknya nggak kita lakukan. Kenapa? Karena gue percaya kalau kebiasaan hidup kita itu terbentuk dari apa yang kita pikir, dan apa yang kita pikir itu akan kita turunin ke perbuatan. Langkah kecil aja, bisa dari ngomong atau berbuat. Dan semakin lama kita meringankan hal tersebut terjadi, apalagi di diri kita akan merasa kalau hal itu nggak jadi masalah. Tapi itu justru yang bikin kita lemah sendirinya gitu, tanpa ada campur tangan orang lain, tapi kita yang melemahkan diri kita sendiri. Dan ya gue rasa ini cukup relate ke banyak orang, karena emang ngomongin orang itu paling gampang ya. Dengan ngomongin orang itu kita kayak merasa puas aja gitu, karena kita merasa kita lebih tinggi dari orang lain. Dan dampak lebih lanjut juga,
ketika kita ngomong itu nggak dengan diri kita sendiri, misalnya kita dengan keluarga, teman. Lama-lama topik obrolan itu tuh akan menjalar dan akan membentuk sebuah lingkup sosial yang toksik. Kita ngomong itu pertama ke diri sendiri doang, tapi lama-lama bercanda sama teman, sama keluarga, atau mungkin orang lain ke kita, dan akhirnya kebiasaan buruk itu yang akan membawa kita kepada lubang kejahatan yang sulit untuk disembuhkan, setidaknya untuk jangka waktu yang sebentar gitu. Dan semasa sekolah, gue pun cukup sering melakukan ini, baik di pikiran maupun perkataan langsung. Gue merasa dari gue SD sampai SMA, gue tuh yang paling pinter matematika, dan gak ada salahnya dengan gue mikir gitu. Orang lain boleh mikir mereka juga lebih pinter mata mereka daripada gue gitu. Tapi setidaknya sampai di titik itu, gue mikir gue tuh yang paling pinter matematika. Tapi yang jadi masalah adalah ketika pikiran itu terus gue bawa, dan akhirnya gue menghancurkan orang lain dengan gue merasa kalau orang-orang lain lebih bodoh dari gue. Dan akhirnya bibit-bibit kesombongan itu dan kejahatan itu akan timbul, dan akhirnya akan menggerogoti diri gue sendiri. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat kekanak-kanakan dan sangat tidak layak untuk dipertontonkan. Sampai-sampai gue inget temen gue pernah bilang ke gue, jangan sombong dengan prestasi yang gue punya. Ya, gue pernah jadi peserta terbaik di OSN Kabupaten, gue pernah jadi best semifinalis di Pemnas UB, gue pernah jadi semifinalis di Lomba Universitas Jember, dan masih banyak lagi. Tapi itu nggak memvalidasi kalau gue boleh ngurusin hidup orang, dan setidaknya ini yang jadi salah satu hal yang akan gue benahi ke depannya gitu. Nah, selanjutnya gue mau ngomongin tentang jangan tutup pertumbuhan otak. Udah banyak studi yang ngejelasin ya, dan jurnal-jurnal juga. Manusia tuh di usia 40-an ke atas mungkin, itu akan mengalami yang namanya penuaan, dan ada penyakit nama atrofi, yaitu gejala pada otak, dan itu efeknya akan berpengaruh pada kemampuan kognitif, di mana kemampuan kita berpikir itu kurang, bernalar kurang, menghafal itu kurang gitu. Efeknya ya itu tadi, dan dampaknya itu bisa menjalar kemana-mana gitu. Nah, gue tuh pernah dapat kesempatan untuk jadi ketua acara ya di OSIS sekolah. Pada saat itu gue ditugaskan dan dipercayai untuk memimpin sebuah acara olahraga. Gue sudah buat konsep, gue sudah buat ide, dan gue udah buat tim yang sedemikian rupa gue mau, dan akhirnya acara itu gue garap dengan tim dan berjalan dengan baik sesuai yang gue mau, dan gue menumbuhkan warna baru di acara sekolah, setidaknya di sudut pandang gue gitu. Ya, resultnya pun gue puas, tapi suatu hari gue mikir nggak ada yang bilang ke gue tentang ini, dan ini tiba-tiba gue terlintas di pikiran gue sendiri. Pada saat itu gue melakukan kesalahan yang menurut gue ini cukup fatal, dimana gue tuh menggerakkan semua tenaga gue untuk acara yang ingin gue garap, padahal gue punya tim. Nah, poinnya adalah kesalahan gue bekerja keras bukan untuk sistem, tapi untuk ego. Nah, dari situ gue belajar, ke depannya gue harus bekerja keras untuk membuat sistem yang baik daripada memuaskan ego. Akhirnya ya dari situ gue merasa nya gue kurang mendengarkan orang, dan kesannya paling pintar dan gak mau untuk bertumbuh, padahal informasi itu bisa datang dari orang awam sekalipun, asalkan kita terbuka dan mau mendengarkan. Nah, gue tahu gue akan menua, dan mungkin kemampuan gue berbicara, gue berpikir, gue menghafal dan sebagainya itu gak sebaik usia gue muda atau sekarang. Tapi satu hal yang pasti akan selalu gue bawa adalah kemauan untuk belajar. Karena kalau gue tanamkan pikiran gue mau belajar, gue yakin sampai setua apapun gue akan mencoba untuk rendah hati, dan harapannya gue bisa berbaur ke lingkungan yang lebih general. Karena dengan keterbukaan dan kemauan untuk menerima masukan orang, itu akan membuat kita lebih besar dan bertumbuh. Ketika kita menyampaikan pesan ke orang lain, mungkin pesan itu nggak ditangkap dengan maksud yang sama dengan yang kita harapkan. Dan hal yang sama juga terjadi ketika orang lain kasih pesan ke kita gitu. Kita nganggapnya apa, ternyata maksud dia lain gitu. Tapi itulah tujuan dari
kita berkomunikasi dengan baik gitu. Dan disitulah keterbukaan hati dan keikhlasan untuk mau belajar dan mendengar. Karena nama belajar itu ada soal keikhlasan. Itu akan membentuk kita jadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih diterima secara umum gitu. Dan percayalah kalau hal ini terus-terusan terjadi, baik di keluarga, teman, atau di lingkup sosial manapun, cepat atau lambat perselisihan itu pasti datang gitu. Karena masing-masing punya ego dan akhirnya gak ada yang mau dengerin. Dan itu kenapa gue mikir di usia gue sekarang, pertumbuhan otak itu sangat amat penting, dan salah satunya adalah dengan kita menerima masukan orang lain dan gak pernah mau berhenti untuk belajar. Dari situ muncul kesadaran gue yang mau terus bertumbuh dan semoga gue bisa lebih baik lagi ke depannya. Tuh kayak takutnya kalau nanti gue tunda-tunda lagi keburu malas dan malah nggak jadi gitu loh. Jadi gue mulai sekarang. Oke, sudah rekam. Jadi selamat datang di kamar kos gue dengan setup seadanya. Beberapa minggu yang lalu temen gue nanya, boleh nggak sih kita berekspektasi dalam hidup? Dan terkadang kalau kita udah ekspektasi ketinggian, ketika kita nggak dapet itu, sakitnya tuh sakit banget. Nah, pertanyaan itu juga sering gue tanyain ke diri gue sendiri berkali-kali pada saat itu, dan mengingatkan gue juga ke beberapa peristiwa di mana gue menggantungkan kebahagiaan gue ke hal yang belum gue dapetin atau bahkan nggak akan pernah gue dapetin sama sekali. Nah, singkat cerita, gue pun menemukan konklusinya setidaknya untuk detik ini. Penting untuk diketahui yang namanya ekspektasi, tujuan, dan juga harapan itu nggak bisa dan nggak akan pernah lepas dari yang namanya kehidupan manusia. Kenapa? Karena ekspektasi itu sendirilah yang mendasari kita untuk hidup. Sebagai contoh, misalkan besok kita mau makan, kita mau jalan pagi, dan yang lain-lain, itu juga bagian dari alasan kenapa kita untuk tetap hidup. Bahkan di buku Bangkanya Pikir sekalipun, itu dikasih tahu kalau keinginan untuk hidup yang biasa-biasa aja dan nggak punya tujuan yang sedemikian heboh, itu pun juga bagian dari ekspektasi, dan kita dituntut untuk cari cara gimana caranya untuk mencapai kehidupan yang biasa-biasa aja itu. Jadi intinya adalah kita boleh berekspektasi setinggi-tinggi pun. Yang penting live in the present. Kenapa? Karena kebahagiaan sesungguhnya itu bisa kita dapat dari apa yang kita miliki. Dan ya itu yang menjadi kesalahan gue selama beberapa tahun ke belakang. Nah, mungkin juga muncul pertanyaan, kenapa sih pengendalian emosi atau control of emotion itu yang jadi pokok pembahasan di video gue? Karena dari pengendalian emosi kita bisa bikin hidup kita lebih tenang dan masalah pun bisa berkurang. Dan dampaknya kita bisa menurunkan kecemasan dan rasa percaya diri kita pun akan naik, sehingga rasa sayang kita terhadap diri kita sendiri itu pun juga akan naik. Ya, gue juga orang yang gak luput dari salah dan mungkin besok juga masih akan terus berbuat salah, tapi ya semoga bisa lebih baik dari hari ke hari. Semoga bermanfaat.